Hai Sobat Akademisi, jumpa kembali di channel Mas Tem Official bersama saya Tuatul Mahfud. Baik Sobat, di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya tentang bagaimana mencari jurnal ilmiah yang baik. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana mencari jurnal internasional bereputasi. Jadi sobat, jika kita menggunakan istilah yang digunakan oleh Dikti dan mengacu pada pedoman operasional angka kredit dosen, maka kita akan menemukan beberapa kriteria sebuah jurnal dikatakan sebagai jurnal internasional bereputasi. Dari sekian banyak kriteria tersebut, saya melihat ada satu kriteria yang sangat penting perlu kita ketahui secara bersama. Jadi poin penting tersebut adalah sebuah jurnal internasional dikatakan bereputasi jika terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek Dikti atau Kemdikbud saat ini, contohnya Web of Science atau WOS atau dulu dikenal dengan istilah Thomson Reuters dan atau Scopus. Jadi dua indexing ini penentu sebuah jurnal dikatakan bereputasi atau tidak. Tapi sobat, tidak sampai di situ. Bahkan Dikti dalam pedoman operasional tersebut mengatakan sebuah jurnal itu juga bisa dikatakan sebagai jurnal internasional jika terindeks oleh Scopus atau WOS. Nah, ini beda-beda tipis antara jurnal internasional dengan jurnal internasional bereputasi. Yang membedakan hanya pada scoring SJR atau Simago Journal Ranking. Ya, kalau Scopus menggunakan acuan SJR. Jadi sebuah jurnal dikatakan bereputasi jika memiliki indeks atau nilai scoring SJR atau Simago Journal Ranking di atas 0 atau paling sedikit 0,15. Atau jika dia kuartil pada kuartil Q3 itu boleh memiliki SJR 0,10. Nah, ini penting sekali perlu kita pahami sobat. Jadi kalau Scopus menggunakan acuan SJR atau Simago Journal Ranking. Tapi jika menggunakan acuan Web of Science atau Thomson Reuters, maka setidaknya memiliki nilai JIF atau Journal Impact Factor paling sedikit 0,05. Artinya sobat sekalian, jika sebuah jurnal terindeks di Scopus atau di WOS, anggap saja di Scopus gitu, memiliki nilai SJR di bawah 0,15, itu bukan bereputasi, tapi itu hanya dikatakan atau disebut sebagai jurnal internasional saja. Begitupun dengan WOS, jika memiliki nilai JIF di bawah 0,05, itu bukan bereputasi, sekalipun itu terindeks oleh WOS, tapi disebut sebagai jurnal internasional. Nah, ini poin penting dari pedoman angka kredit terbaru di tahun 2019 yang perlu kita pahami untuk membedakan jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Baik, sobat, untuk mengetahui bagaimana caranya mendapatkan atau mencari jurnal internasional bereputasi, silakan simak video berikut ini. Oke sobat, kita akan simulasi mencari jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Nah, sobat bisa masuk ke laman simagojr.com. Nah, sebenarnya ada dua cara. Cara yang sangat sederhana, cukup sobat masukkan kata kunci yang diinginkan untuk mencari jurnal yang ditargetkan oleh sobat sekalian. Contoh, saya menggunakan kata kunci pendidikan atau education. Maka sudah ditemukan sejumlah jurnal dengan menggunakan kata kunci education atau pendidikan. Tinggal sobat pilih mau yang mana. Anggap saja kita klik yang ini misalkan. Nah, untuk mengetahui nilai SJR atau Simago Journal Ranking, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebuah jurnal internasional dikatakan bereputasi jika memiliki nilai atau scoring SJR di atas 0,15. Maka sobat turun ke bawah sampai yang paling bawah. Nah, informasi tentang SJR ada di
ini. Jadi SJR jurnal ini per tahun 2019 skornya 3,29. Artinya skor ini lebih atau di atas dari 0,15 dan bisa dikatakan sebagai jurnal internasional bereputasi. Ini cara pencarian sangat sederhana. Lalu cara pencarian yang kedua, sobat masuk ke jurnal ranking. Nah, tinggal cari saja subjek areanya di bidang apa. Kalau tadi pendidikan berarti masuk ke social science mungkin ya. Oke, social science. Kemudian kategori pendidikan. Kemudian negara. Jika ini tidak mau dipilih juga nggak masalah. Jika sobat punya target negara tertentu, maka pilihan menu ini bisa digunakan. Oke, kemudian tinggal dipilih mau kuartil berapa gitu. Karena saya yakin kalau kuartil 2 ke atas sampai 1 itu pasti nilai SJR-nya di atas 0,15. Oke, kita telusuri saja dari kuartil yang terendah. Untuk mengubah tampilan ini menjadi kuartil terendah, sobat klik yang tanda panah ini. Maka susunannya berubah dari yang terendah yang ditampilkan. Nah, contoh ini ya, education in chemistry. Klik, berapa nilai SJR-nya kita cek. Nilai SJR-nya 0,1. Nah, bagaimana kira-kira apakah ini dikatakan bereputasi? Jika mengacu pada PAK dosen tahun 2019, maka ini belum dikatakan sebagai jurnal internasional bereputasi. Kenapa demikian? Karena di dalam PAK dosen tahun 2019 mengatakan bahwa jurnal internasional dikatakan bereputasi jika memiliki nilai SJR di atas 0,15 dan bisa dikatakan bereputasi jika memiliki SJR 0,1 jika dia kuartil 3. Nah, ini sebenarnya punya SJR 0,1 tapi dia kuartil 4. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai jurnal internasional bereputasi. Jadi sudah bisa difahami sampai di sini sobat sekalian. Lalu bagaimana mencari jurnal internasional bereputasi yang terindeks oleh WOS? Sebenarnya di laman Simago JR ini sudah menyediakan fitur fitur untuk mencari jurnal-jurnal terindeks WOS. Hanya saja karena kita ingin mencari nilai JIF atau nilai jurnal impact factor, di laman Simago JR ini tidak menyediakan informasi tersebut. Jadi belum bisa kita dapatkan informasi tersebut. Jadi kalau sobat klik di sini, anggap saja di sini, nilai JIF-nya belum ada, belum ada informasi tersebut, sehingga perlu menggunakan cara yang kedua, yaitu mencari di sumber utamanya. Sobat klik saja Web of Science seperti ini di Google, kemudian masuk ke laman utama Web of Science. Nah, sobat sekalian, untuk mengakses informasi jurnal-jurnal yang terindeks oleh WOS atau Thomson Reuters, sobat harus memiliki akun di laman WOS ini. Sehingga jika sobat belum memiliki akun, silakan daftar di halaman ini, di website ini, website WOS dengan gratis. Jika sobat sudah memiliki, langsung saja login. Jadi ini berbeda sekali dengan Scopus. Kalau Scopus untuk mengakses informasi semua jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, siapapun tanpa terregistrasi dalam Scopus bisa mengakses informasi tersebut. Tapi untuk WOS harus login atau membuat akun terlebih dahulu. Oke, saya simulasikan langsung login. Jadi sobat, ini saya sudah login dengan menggunakan akun saya, sudah ada informasi identitas saya di sini. Untuk mencarinya, sobat langsung gunakan kata kunci yang akan digunakan. Contoh tadi education ini. Klik atau pencarian jurnalnya.
Kemudian di sini akan ditemukan sejumlah informasi tentang jurnal-jurnal yang terindeks Thomson Reuters atau WOS di bidang pendidikan. Hanya saja sobat sekalian, yang perlu sobat ketahui bahwa di menu filter ini, WOS itu mengkategorikan jurnal-jurnalnya menjadi 4. Pertama, Science Citation Index Expanded, kemudian yang kedua Social Science Citation Index, yang ketiga Art and Humanities Citation Index, dan yang keempat atau yang terakhir Emerging Source Citation Index. Nah, yang perlu sahabat ketahui dari keempat ini yang sudah memiliki skor JIF atau Journal Impact Factor itu yang ketiga yang dari atas. Yang ini SCIE, kemudian SSCI, kemudian HSCI. Yang ketiga ini sudah memiliki skor JIF. Nah, sedangkan yang Emerging Source Citation itu belum memiliki skor JIF. Kita buktikan. Nah, ini sudah tampil semua jurnal yang menggunakan kata pencarian education tadi. Coba sobat klik di SCIE. Untuk filternya, ini akan menampilkan di bidang Science Citation Index Expanded. Nah, silakan sobat klik View Profile di mana saja jurnal yang ingin dicek. Saya klik di sini. Nah, di informasi Journal Citation Report, nah ini ada informasi bahwa nilai JIF-nya, Journal Impact Factor-nya, terakhir itu 1,356. Nah, sesuai dengan acuan dikti di panduan operasional angka kredit dosen, sebuah jurnal dikatakan bereputasi jika terindeks oleh WOS dengan nilai skor JIF atau Journal Impact Factor sebesar atau di atas 0,05. Artinya ini sudah masuk, karena di atas 0,05. Lalu bagaimana dengan kategori jurnal lain yang tidak memiliki JIF? Nah, contoh kita buktikan kalau Emerging Source Citation Index ini belum memiliki skor JIF. Jadi ini perlu hati-hati sobat sekalian. Nah, klik di sini. Pilih jurnalnya mana mau dicek. Contoh di atas ini, Advanced Education. Nah, ini belum ada informasi tentang jurnal Impact Factor. Jadi sobat tidak perlu heran karena memang untuk kategori Emerging Source Citation Index ini belum memiliki belum memiliki JIF atau skor Journal Impact Factor. Jadi 3 kategori yang dikeluarkan oleh Web of Science ini seperti kalau di Scopus seperti kuartil 1, 2, 3, dan 4 seperti itu kurang lebih. Jadi ketika ingin mencari jurnal internasional bereputasi, carilah di 3 kategori ini. Di Science Citation Index Expanded, kemudian di Social Science Citation Index, kemudian yang terakhir itu Art and Humanities Citation Index. Jadi seperti itu sobat sekalian. Oke, saya kira itu untuk simulasi mencari jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan terindeks Web of Science atau Thomson Reuters. Jadi kesimpulannya, sekalipun jurnal internasional tersebut terindeks oleh Scopus ataupun WOS, sobat perlu men-tracer, perlu mengecek nilai SJR-nya ataupun nilai JIF untuk memastikan apakah jurnal tersebut masuk dalam kategori jurnal internasional bereputasi atau tidak. Jadi itu sobat sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.